Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang ketiga dari rangkaian retreat 9 hari kita. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia hingga kedatangan-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja-Mu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada semua orang yang belum mengenal-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja-Mu, agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba-Mu menurut kehendak-Mu, dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi," demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari Yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. 「 Sanctus, 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 Sanctus
Kita akan mengawali renungan retreat malam ini dengan kutipan dari kitab Yesaya. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan, yang Maha Kudus Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Kitab Yesaya bab 10 ayat 17-23. Ayat ini menggambarkan adanya suatu sisa Israel, sisa umat Tuhan yang setia, yang akan diselamatkan ketika Tuhan membinasakan dunia karena dosa-dosanya. Dari sisa umat ini Tuhan akan membangun kembali suatu dunia yang baru, suatu peradaban yang penuh dengan keadilan dan berkat Tuhan, suatu peradaban kasih yang menandakan dipulihkannya keadaan dunia menjadi seperti ketika Tuhan menciptakannya. Ketika kita, orang-orang yang mengaku para prajurit Kristus penjaga benteng terakhir, berketetapan untuk menjadi bagian dari sisa umat yang setia, maka ayat ini layak menjadi renungan yang mendalam bagi kita. Sisa-sisa Israel, yaitu sisa-sisa umat yang setia, tidak hanya harus menjalani masa-masa sulit untuk menjaga kesetiaan iman di saat dosa dan kesesatan menjadi budaya mainstream, tetapi juga harus siap membangun kembali peradaban baru setelah masa penghukuman Tuhan berakhir. Ini bukan tugas yang ringan. Sebaliknya akan menjadi sangat berat dan membutuhkan kemampuan dan usaha maksimal kita semua untuk memenuhinya. Untuk itu, kita perlu membangun fondasi yang kuat bagi eksistensi kita sebagai sisa umat Tuhan. Ada 3 pilar yang saya pikir perlu menjadi fondasi kita sebagai sisa umat Tuhan. Yang pertama, panggilan menuju kekudusan. Ini sejalan dengan apa yang dituntut Tuhan kita dalam Injil. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Injil Matius bab 5 ayat 48. Tidak ada tuntutan yang lebih dari itu. Hanya dengan menjadi sempurna seperti Bapa di surga, kita layak menjadi sisa umat yang akan diselamatkan dari murka Tuhan. Dan hanya dengan menjadi sempurna saja kita layak menjadi orang-orang yang akan membangun peradaban baru yang penuh kasih dan keadilan. Tapi apa mungkin manusia yang penuh kekurangan dan sering terjatuh ke dalam dosa-dosa ini menjadi sempurna seperti Bapa di surga? Mengapa tidak? Apakah Tuhan menipu kita dengan memberikan tuntutan yang mustahil? Tentu tidak. Memang benar, upaya manusiawi kita tidak akan mungkin mampu membuat kita menjadi sempurna. Tidak peduli seberapa besar kita berusaha untuk bebas dari dosa, melakukan mati raga, dan berbuat kasih, itu pasti masih belum cukup. Kita hanya dapat menjadi sempurna seperti Bapa di surga dengan pertolongan rahmat Tuhan yang akan menguduskan hidup kita. Tapi Tuhan tidak akan menganugerahkan rahmat pengudusan itu begitu saja. Dia meminta kita ikut bekerja sama juga, sama seperti ketika Tuhan memperbanyak roti untuk 5.000 orang. Tuhan tetap meminta kepada para muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Tuhan bisa saja menurunkan semua roti itu langsung dari surga, tapi dia meminta para murid ikut menyediakan apa yang mereka mampu sediakan. Meski jumlahnya tidak berarti dibandingkan dengan roti yang disediakan Tuhan bagi 5.000 orang. Demikian juga dalam upaya memenuhi panggilan menuju kekudusan ini. Sekalipun pengudusan itu datangnya dari Tuhan, Dia tetap menuntut kita mengerjakan bagian kita. Kita tetap perlu menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Dengan memahami ini, maka sekarang kita tahu
bahwa panggilan untuk menjadi sempurna itu memang mungkin bagi semua orang. Kita hanya perlu menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya, Tuhan yang akan menyelesaikan sisanya. Bagi kita, itu berarti kita berupaya setia pada iman tanpa kompromi seperti Daniel, dan juga senantiasa berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Jangan menyebut diri kita prajurit Kristus kalau kita tidak mau berusaha setia tanpa kompromi seperti Daniel, dan juga tidak berupaya menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa. Itulah 5 roti dan 2 ikan yang bisa kita sediakan agar Tuhan menguduskan kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Panggilan yang kedua adalah pewartaan sabda Tuhan. Pastilah Tuhan tidak menghendaki kita selamat sendiri. Dia ingin menyelamatkan banyak orang, dan untuk itu Dia memberikan kita amanat agung untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa. Maka kita sebagai prajurit-prajuritnya juga dipanggil untuk ikut serta dalam karya pewartaan Injil. Di zaman ini, pewartaan Injil juga berarti harus berhadapan dengan ajaran-ajaran kebenaran palsu dan berbagai bid'ah yang ingin menyesatkan banyak orang. Maka selain mewartakan Injil, kita juga harus siap melawan segala bentuk ajaran palsu dan bid'ah, baik itu yang berasal dari luar Kristen atau bid'ah-bid'ah dari kalangan Kristen sendiri. Dengan demikian, peperangan rohani yang menghadang kita hari ini seperti yang kita singgung dalam renungan kemarin, juga berarti berperang melawan ajaran-ajaran palsu. Ini perlu, karena Tuhan tidak menginginkan ajaran-ajaran palsu itu masih tersisa saat dunia kembali dipulihkan. Kita sebagai para prajuritnya harus menghabisi ajaran-ajaran tersebut tanpa tersisa. Kita akan melawannya dengan pedang hikmat dan kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Panggilan yang ketiga adalah ikut serta mempersiapkan datangnya peradaban baru yang berasal dari Tuhan. Ada banyak yang perlu kita lakukan untuk itu, tetapi tugas yang paling nyata dan penting saat ini adalah ikut serta bersama Tuhan mengumpulkan kembali kawanan domba-dombanya agar menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dalam peradaban yang baru nanti, hanya ada satu kawanan dengan satu gembala. Dengan demikian, membangun persatuan semua Kristen adalah bagian dari panggilan kita sebagai sisa umat Tuhan. Sudah berabad-abad Kristen terpecah-pecah dan seolah-olah tidak mungkin bersatu jika bukan Tuhan sendiri yang mempersatukannya. Memang benar, Tuhan yang akan mempersatukan semua Kristen. Tapi sama halnya dengan panggilan untuk menuju kekudusan, Tuhan menghendaki kita menyediakan apa yang kita mampu. Tuhan menghendaki kita memberikan 5 roti dan 2 ikan agar persatuan itu dapat terwujud. Maka kita juga perlu berusaha dengan segala yang kita bisa untuk ikut membangun persatuan semua Kristen menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Apa yang kita lakukan saat ini di mana semua Kristen tidak peduli dari golongan mana berkumpul bersama dalam doa online adalah salah satu upaya kita untuk membangun semangat persatuan Kristen. Ini adalah 5 roti dan 2 ikan yang bisa kita berikan pada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan ini pada akhirnya ikut menjadi bagian dalam karya Tuhan untuk mempersatukan kita semua. Sebelum menutup renungan malam ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas kita sebagai sisa umat Tuhan di zaman ini sangat berat. Tidak hanya kita harus menjaga kesetiaan iman tanpa kompromi di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kesesatan, tetapi kita juga harus ikut mempersiapkan datangnya peradaban baru yang penuh kasih dan keadilan yang akan diwujudkan Tuhan setelah kita melewati masa-masa kesengsaraan ini. Untuk itu kita perlu memenuhi 3 panggilan penting ini. Panggilan menuju kekudusan, panggilan penginjilan dan apologetik, dan panggilan untuk ikut serta membangun peradaban baru yang termasuk di dalamnya adalah membangun persatuan Kristen. Semoga dengan kesetiaan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa setiap hari, kita diberikan kekuatan dan segala rahmat yang dibutuhkan untuk memenuhi ketiga panggilan tersebut. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retreat hari ketiga ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retreat malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia
dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.